الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini gema takbir membelah angkasa raya, mengetuk pintu-pintu langit dan menggetarkan relung-relung jiwa hati sanubari insan yang beriman. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman apabila mendengar nama Allah disebutkan, bergetar hati sanubarinya. Gema takbir yang kita dengar dilantunkan terus menerus mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Gema takbir yang berkumandang memiliki begitu banyak hal, di antaranya kenangan-kenangan bersama orang-orang terkasih, bersama ayah bunda yang dahulu bersama namun kini telah tiada. Gema takbir mengingatkan kita kepada istri, anak, suami, teman yang dahulu di hari raya duduk bersama kita, namun saat ini kita tengok sudah tiada. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari raya satu peringatan untuk kita. Mereka orang-orang terkasih pergi meninggalkan kita, dan ingatlah, bisa jadi ini adalah Idul Fitri terakhir kita. Dan ingatlah, bisa jadi Ramadan yang telah kita lalui kemarin adalah Ramadan terakhir kita. Maka dari itu, marilah di momen yang mulia ini kita hadapkan diri kita, wajah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebentar lagi menunggu giliran kita akan kembali kepadanya dan akan dipertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kita hadir di sini bukan sekedar merayakan tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah, tapi kita di sini juga merayakan kembalinya diri kita ke dalam titik nol, fitrahnya sebagai manusia, bagaikan bayi yang baru lahir, bersih dari dosa. Mengapa demikian? Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan, atas dasar iman dan mengharap pahala ridho Allah semata, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka pantaslah saat ini kita merayakan hari kemenangan setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebulan penuh kita ditempa dalam madrasah Ramadan yang Allah berikan aneka ragam fasilitas riyadhah, latihan untuk kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa,
yaitu yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana kita ketahui surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Perintah puasa ini agar kita menjadi pribadi yang kuat untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama di bulan suci Ramadan kita dididik, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita dilatih kesabaran, menahan diri, tidak makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Walaupun sebenarnya bisa saja diam-diam kita masuk ke dalam kamar, makan dan minum. Tidak ada orang yang melihatnya. Namun kenapa tidak ada orang yang melihatnya, namun kita tetap teguh untuk tidak makan dan minum di dalam kamar kita? Karena kita beriman kepada Allah. Atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala merasa dilihat oleh Allah, maka tidak ada orang pun kita tetap berpuasa. Kemudian di bulan suci Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menahan diri, tidak mengeluarkan nafsu amarah, tidak melakukan ghibah, tidak melakukan perbuatan tercela lainnya. Karena kita tahu itu dapat membatalkan pahala puasa. Bukan berarti kita tidak bisa marah, bukan berarti kita tidak bisa mengobrolkan aib orang lain, ghibah atau maksiat tercela lainnya. Kita bisa melakukan itu, tapi atas dasar keimanan kepada Allah, kita mampu menahan diri dari hal-hal tersebut. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Kini tibalah saatnya kita memanen buah kesabaran. Selama bulan suci Ramadan kita bersabar mengendalikan hawa nafsu. Di hari raya ini kita memetik buah daripada kesabaran tersebut. Dan ibadah puasa tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Qala Allah berfirman, kullu amalin ibni Adam lahu. Setiap amal perbuatan anak Adam, anak manusia baginya, illa siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya ibadah puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalas pahala ibadah puasa. Mengapa ibadah puasa begitu diistimewakan? Berarti memiliki pahala yang begitu tinggi. Para ulama menjawab, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ketika amalan-amalan yang lain dapat terserang penyakit riya. Salat riya, ingin dilihat, ingin dipuji orang lain. Amal-amalan lain terserang penyakit riya, maka ibadah puasa tidak ada yang dapat mengetahui amalan tersebut kecuali Allah. Ibadah puasa tidak terserang penyakit riya, karena bisa saja seperti yang dikatakan tadi, diam-diam makan minum di kamar. Maka Allah sandarkan pahala puasa ini langsung kepada dirinya. Karena betul-betul ibadah puasa adalah menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Itulah esensi daripada kita saat ini merayakan buah kesabaran kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut para ulama salafus saleh, siapa orang yang sejatinya merayakan hari raya? Bukanlah orang yang memiliki pakaian yang baru, bukanlah orang yang memiliki banyak harta benda ataupun lainnya. Apa dikatakan oleh para ulama? Laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tasir. Hari raya itu bukan untuk mereka yang memiliki pakaian yang baru. Boleh membeli pakaian baru, tapi bukan untuk mereka. Tapi hari raya itu esensinya adalah bagi mereka yang ketaatannya terus bertambah kepada Allah. Hari raya itu adalah hari kemenangan bagi mereka yang semakin cinta kepada Allah dengan senantiasa membersihkan hatinya. Maka pada khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan yang pertama, bagaimana kita membersihkan hati kita agar kita mendapatkan hari raya. Dan tidak lupa ada ibadah zakat, membersihkan diri kita, memiliki nilai sosial. Maka hablum minan nas pun harus diperbaiki. Bagaimana hablum minallah dan hablum minan nas? Yang pertama, hablum minallah. Hati manusia diibaratkan cermin.
Apabila dalam 1 tahun cermin itu terkena debu kemaksiatan, hati kita terkena debu kemaksiatan, terkena noda-noda kesombongan, hati kita bagaikan cermin, kemudian terkena karat-karat keduniawian, maka dengan bulan suci Ramadan ini, dengan keimanan tadi, membersihkan hati kita dari segala macam hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syam ayat 9 dan 10. Beruntung di sini, selamat di sini maksudnya seperti apa? Yaitu manusia yang menyucikan jiwanya dengan beriman, seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan, bertakwa, beramal soleh, dan membersihkan dirinya dari sifat kikir dengan mengeluarkan zakat tersebut. Sifat kikir dihilangkan, sombong, serta dosa lainnya. Rugi di sini adalah manusia yang jiwanya dengan membiarkan dirinya berbuat kemaksiatan, kefasikan, dan menutup dari kebaikan, menutup diri dari kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengajarkan bahwa penyucian hati adalah syarat mutlak untuk merasakan halawatul iman. Manisnya iman. Tidak akan ada orang yang dapat merasakan manisnya iman jika hatinya kotor. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sering berkata di dalam kitab-kitabnya, agar kita menjaga hati dari penyakit sombong, iri, dengki, beliau berkata, hati adalah tempat pandangan Allah. Maka hiasilah tempat yang dilihat Tuhanmu dengan akhlak yang mulia. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat isi, tidak melihat wajah kita, tidak melihat harta kita. Yang Allah lihat adalah hati kita yang bersih, dan yang Allah lihat adalah perilaku kita. Hadirin jamaah Id rahimakumullah, wajah kita, harta kita di hadapan Allah tidak ada harganya. Bila diumpamakan untuk lebih jelas pemahaman, kita apabila melihat semut-semut yang berjalan di hadapan kita, apakah semut itu ada harga dirinya di hadapan kita? Tidak ada. Bisa kita dengan mudah menyingkirkan semut-semut tersebut, bisa kita dengan mudah membunuh bahkan semut-semut tersebut, menyiram semut-semut tersebut, menginjak semut-semut tersebut. Begitu pula kita di pandangan Allah bagaikan semut. Bahkan di pandangan Allah yang maha besar, kita bisa jadi lebih kecil dari semut di hadapan Allah. Maka janganlah kita menyombongkan diri seolah sebagai semut yang menyombongkan diri di hadapan Allah dengan melakukan larangan-larangan Allah. Ingat, kita ini lebih kecil dari semut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dapat dengan mudah untuk menghilangkan diri kita, untuk menghilangkan harta kita. Oleh sebab itu, ingatlah hati yang dilihat oleh Allah. Perbaguslah hati kita, bersihkanlah hati kita, dan berbuat baiklah. Maka Allah akan melindungi kita, mengucurkan rahmat kepada kita. Hadirin jamaah Id rahimakumullah. Yang pertama, hablum minallah tersebut. Yang kedua, hablum minan nas. Ini amat berat, hablum minan nas. Kenapa hablum minan nas itu? Kalau kita menyakiti orang lain, tidak cukup dengan meminta ampun kepada Allah. Kita harus memohon maaf kepada yang bersangkutan. Apalagi kita korupsi, memakan harta orang lain, itu harus kita meminta maaf, harus mengembalikan uang-uangnya. Hablum minan nas, mari kita perbaiki. Karena Idul Fitri tidak akan sempurna jika diri kita masih menyimpan dendam. Puasa kita akan tertahan pahalanya di langit jika kita belum meminta maaf kepada orang tua, sanak saudara, dan tetangga. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Maka mari di momen Idul Fitri ini kita sambung tali silaturahmi. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dalam keadaan barokah, dipanjangkan umurnya dalam keadaan berkah taat ibadah, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadirin jamaah Id rahimakumullah. Inilah inti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh guru-guru kita, para kiai, para ajengan, para habaib, para wali. Mereka mengedepankan kasih sayang, rahmah, mengesampingkan amarah, sehingga negara Republik Indonesia ini mayoritas Islam. Karena yang dikedepankan adalah kasih sayang, bukan amarah. Sehingga kita adalah umat yang diperintah untuk menyatukan yang retak, bukan membelah yang utuh. Maka jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita diprovokasi,
Jangan mau kita dipecah belah. Mari kita jaga keutuhan persaudaraan kita. Kita jangan alergi terhadap perbedaan. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, sunnatullah yang tidak bisa kita samakan. Dengan orang non-muslim saja kita diperintah oleh Allah untuk saling menghormati. Bhinneka Tunggal Ika, apalagi dengan sesama muslim, sesama ahli kiblat, sesama tukang sholat. Perbedaan adalah ujian keimanan agar kita dapat bertoleransi, saling menghargai satu sama lain sesama kaum muslimin. Jangan sampai karena perbedaan madhab, perbedaan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Robitoh, Alawiyah, Ahli Torekot, karena perbedaan itu membuat kita saling bermusuhan. Jangan kebencian kita kepada satu kaum membuat kita tidak berlaku adil. Objektiflah dalam memberikan penilaian. Jangan sampai karena oknum satu dua orang atau sekelompok tertentu dalam sebuah organisasi atau lembaga, lantas kita memukul rata keburukan kepada semuanya. Jika ada murid yang bermasalah, jangan tutup sekolahnya, jangan jelek-jelekan sekolahnya, tapi proses murid yang bermasalahnya. Memang ada murid, santri, anggota ormas, anggota partai yang bermasalah, tapi ada juga murid, santri, anggota ormas, anggota partai yang soleh, ada juga. Memang ada masyarakat yang bermasalah, tapi ada juga masyarakat yang baik, yang soleh. Memang ada polisi, TNI, Polri, pejabat yang bermasalah, tapi ada juga polisi, TNI, Polri, pejabat yang baik, ada. Memang ada, mohon maaf, pangkat kiai, pangkat ajengan, pangkat Gus, Habib, ada yang bermasalah. Tapi ingat, ada juga ajengan, kiai, Gus, Habib yang baik, ada juga yang soleh, yang menjadi wali ada juga. Ingatlah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Apabila ada yang berselisih, kita disuruh mendamaikan, bukan memperkeruh suasana. Itulah kita sebagai mukmin harus bersatu. Wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, dengan kita merawat persaudaraan silaturahmi, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bermasalah, cukup laporkan kepada pihak yang berwajib, cukup sampai di situ, jangan sampai diperkeruh, untuk menjaga keutuhan. Dan sebagai penutup, mari kita jadikan momentum 1 Syawal ini untuk meruntuhkan tembok-tembok keakuan, ego, kesombongan. Jika ada di antara kita yang masih bermusuhan dengan saudaranya, ujung-ujungnya urusan dunia, urusan bisnis, urusan rebutan panggung, rebutan jamaah, rebutan popularitas. Maka hari ini kita luruhkan ego itu. Sebagaimana Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita layak juga mengampuni kesalahan sesama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita dari segala penyakit kemunafikan. Wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faidin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang kembali diberikan kesucian dan meraih kemenangan. Semoga kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga kita semua meninggalkan alam dunia ini husnul khatimah. Semoga kita meninggalkan alam dunia ini husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.